Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar segala urusan kita dimudahkan. Nah, baiklah, Ibu minta kepada ketua kelas disilakan untuk pimpin doanya. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Darul, kemana Darul Rahmi? Sakit. Selain dari Darul, yang lainnya hadir? Alhamdulillah. Nah, baiklah, pada hari ini sebelum kita memasuki materi, kita akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran minggu kemarin. Nah, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, kepada Windy. Nah, iya, jadi minggu kemarin kita belajar mengenai teks narasi. Di sini, siapa yang masih ingat apa itu teks narasi? Kalau ada yang ingat, silakan tunjuk tangannya. Ya, kepada Salsa. Nah, iya, betul. Jadi, teks narasi ini adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau secara kronologis. Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat tujuan dari teks narasi ini? Ya, kepada Reno, silakan. Nah, iya, jadi tujuan dari teks narasi ini yaitu untuk menceritakan kepada pembaca seolah-olah dia berada dalam cerita tersebut dan dengan kata lain pernah mengalami hal tersebut. Dan tujuan yang lainnya yaitu untuk menambah wawasan pembaca. Nah, yang terakhir, siapa yang masih ingat teks narasi ini berupa apa saja? Ya, kepada Ridho. Nah, iya, jadi teks narasi ini berupa fiksi dan non-fiksi. Nah, apakah Anda sudah paham mengenai teks narasi ini yang telah kita bahas minggu kemarin? Nah, jika sudah paham, pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu teks cerita fantasi. Nah, jadi Ananda, kaitannya dengan teks narasi, di mana yaitu teks cerita fantasi ini merupakan turunan dari teks narasi. Nah, di mana yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa teks narasi berupa fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi teks cerita fantasi ini merupakan cerita fiksi atau imajinasi. Nah, itulah kaitannya, Ananda. Nah, selanjutnya tujuan kita mempelajari teks cerita fantasi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari teks cerita fantasi ini. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis-jenis teks cerita fantasi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pola pengembangan dari teks cerita fantasi. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui karakteristik kalimat dari teks cerita fantasi. Dan yang terakhir yaitu untuk bisa menulis sebuah teks cerita fantasi. Nah, itulah tujuan kita mempelajari teks cerita fantasi ini. Namun, pada hari ini kita cuma membahas dua bagian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian teks cerita fantasi. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Nah, siapa di sini yang sudah membaca buku paketnya di rumah? Alhamdulillah sudah ada yang membaca ya. Nah, jika sudah ada yang membaca, Ibu ingin bertanya. Arti kata dari fantasi, siapa yang mengetahui? Jika ada yang mengetahui, silakan tunjuk tangannya. Ya, kepada Reno. Nah, iya, betul sekali. Jadi, arti kata dari fantasi ini adalah berupa hayalan, lamunan, dan angan-angan. Nah, jadi Ananda berbicara mengenai fantasi. Fantasi ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fantasi aktif, di mana fantasi ini dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Nah, jadi contohnya misalkan Ananda sedang berimajinasi dalam menggambar. Nah, hal tersebut dikendalikan oleh pikiran Ananda dan kemauan. Jika tidak ada kemauan, maka menggambar tersebut tidak akan terselesaikan. Nah, bagian yang kedua yaitu fantasi pasif, di mana fantasi ini tidak dikendalikan oleh pikiran atau kemauan Ananda. Contohnya misalkan Ananda sedang melamun, maka hal tersebut tidak dikendalikan oleh kemauan atau pikiran Ananda karena hal tersebut hanya terjadi tiba-tiba saja. Nah, apakah Ananda sudah paham mengenai fantasi ini? Jika belum paham, silakan bertanya. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jika sudah paham, nah baiklah Ibu akan melanjutkan ke bagian pengertian teks cerita fantasi.
Nah, di sini siapa yang tahu pengertian dari teks cerita fantasi? Nah, jika ada yang mengetahui, silakan tunjuk tangannya. Ya, kepada Jenny. Nah, iya, jadi pengertian teks cerita fantasi ini yaitu sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Nah, jadi Ananda, pada cerita fantasi ini, hal yang bersifat tidak mungkin dan mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Dan jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Nah, jadi cerita fantasi ini merupakan sebuah genre cerita yang sangat penting untuk membangun kreativitas Ananda. Nah, berfantasi secara aktif bisa meningkatkan kreativitas. Nah, Ananda juga bisa menjadi penulis yang hebat. Contohnya, di Indonesia kita memiliki penulis teks cerita fantasi yang hebat seperti Ugi Agustono dan Joko Lelono. Mereka menulis teks cerita fantasi yang bernuansa lokal. Nah, jika Ananda tekun belajar dan tidak takut berkreasi, maka Ananda juga bisa menjadi penulis yang hebat seperti mereka. Nah, berbicara mengenai menulis, Ibu ingat salah satu motivasi dari Pramudia Anantatur di mana ia mengungkapkan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam kalangan masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan Ananda bahwa menulis ini sangat banyak manfaatnya. Seperti jika Ananda menulis atau menciptakan suatu karya tulis, maka Ananda akan selalu diingat di kalangan masyarakat maupun di sejarah. Nah, baiklah Ananda, itulah pengertian dari teks cerita fantasi. Nah, masih ada yang kurang paham mengenai pengertian teks cerita fantasi? Nah, jika masih kurang paham mengenai pengertian teks cerita fantasi, silakan bertanya. Sudah paham semua ya? Nah, jika sudah paham semua, Ibu akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Nah, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu cerita fantasi total, di mana kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Nah, jadi pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Nah, cerita fantasi total adalah cerita yang tokoh, latar waktu maupun tempat serta peristiwa yang terjadi tidak ada di dunia nyata, sehingga cerita tersebut murni imajinasi penulis maupun pengarangnya. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan menceritakan salah satu contoh cerita fantasi total ini. Nah, pada malam itu, Ana, seorang peri, melihat ke bumi dan rahtanya di bulan. Dengan mengangkat tongkat saktinya, ia menurunkan hujan di bumi. Para peri yang tinggal di bumi pun merasa senang dengan kehadiran hujan itu. Ternyata dalam tetes hujan yang turun, Ana turut menyertakan butir-butir emas. Para peri di bumi pun semakin senang menerima hadiah tersebut. Nah, dapat kita simpulkan, Ananda, di mana contoh tersebut tidak adanya kehidupan yang nyata yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Apakah Ibu ingin bertanya, apakah dalam kehidupan kita ini ada seorang peri atau dia memiliki tongkat sakti? Nah, tidak ada kan? Nah, jadi cerita tersebut merupakan salah satu jenis cerita fantasi total, di mana cerita tersebut tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, baiklah Nanda. Selanjutnya yaitu cerita yang kedua, itu cerita fantasi irisan. Nah, di mana kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, cerita fantasi irisan adalah cerita yang tokoh, latar waktu dan tempat serta peristiwa yang terjadi ada dunia nyata sebagian pernah terjadi dalam dunia nyata. Nah, Ibu akan menceritakan salah satu contoh dari jenis cerita fantasi irisan ini, yaitu suatu hari, aku, Aris, dan Robert sedang duduk di tepi sebuah kolam. Kami sedang menanti teman kami, Rina, untuk bergabung dengan kami. Tak berapa lama kemudian muncullah seorang kakek. Kakek tersebut tampak sangat kekar, terlepas dari janggut putih yang mulai muncul dari dagunya. Dari kejauhan kami melihat ada sinar muncul dari belakang tubuh sang kakek, dan perlahan-lahan sinar itu semakin besar, bahkan mulai muncul api dari tubuhnya. Tiba-tiba sang kakek pun sirna dari pandangan kami. Nah, jadi Ananda, dapat kita simpulkan dari contoh tersebut, dalam cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa cerita tersebut pernah adanya tempat
yang ada pada kehidupan nyata. Contohnya seperti di tepi sebuah kolam dan nama-nama tersebut dan orang-orang tersebut juga ada dalam kehidupan nyata. Nah, itulah contoh dari jenis cerita fantasi irisan. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan melanjutkan jenis teks cerita fantasi berdasarkan latar waktunya. Dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu latar fantasi sezaman, di mana maksudnya latar yang digunakan satu masa. Misalkan masa fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Nah, ringkasan contohnya seperti dalam judul Kekuatan Ekor Biru Nagata, di mana berlatar waktu sezaman karena waktu yang dikisahkan hanya berkisar pada perperangan Nagata melawan pasukan siluman serigala saja. Latar waktu sezaman adalah latar waktu yang ketika kejadian itu terjadi di suatu waktu saja, yaitu masa lalu saja atau masa kini saja. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan menjelaskan bagian yang kedua jenisnya, yaitu cerita fantasi lintas waktu. Karena maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun yang akan datang. Contohnya, cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita Nono si anak rembulan yang berkisah pada saat kini kemudian berpindah pada masa penjajahan di waktu lampau. Sedangkan latar lintas waktu adalah latar waktu yang ketika kejadian terjadi dapat di masa lalu maupun di masa kini. Nah, jadi Ananda, itulah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Apakah Ananda sudah paham mengenai jenis-jenis teks cerita fantasi? Jika belum paham, silakan Ananda bertanya. Sudah paham ya? Nah, baiklah, Ibu akan bertanya apakah Ananda sudah paham dari materi kita dari awal, yaitu pengertian teks cerita fantasi sampai jenis-jenis ini. Jika belum ada yang paham, silahkan ajukan pertanyaan. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, jika sudah paham semua, Ibu minta kepada Ananda siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Nah, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangannya. Nah, iya, kepada Salsa. Nah, iya, jadi simpulan pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama, pengertian teks cerita fantasi, di mana tadi yaitu merupakan karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis teks cerita fantasi, di mana tadi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, yang kedua itu berdasarkan latar ceritanya yang dimana telah dibedakan menjadi dua bagian tadi, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Nah, itulah simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jika Ananda tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu Ananda silahkan membaca sebuah cerita yang berjudul Nyi Roro Kidul dan Danau Toba. Nah, di sana Ananda harus bisa membedakan jenis-jenis teks cerita fantasi tersebut. Nah, buat di buku latihan ya, dan minggu depan disilakan untuk dikumpulkan. Nah, baiklah Ananda, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini dan akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Nah, jika ada salah kata dari Ibu, tolong dimaafkan. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah Ananda, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.